kesehatan, dan juga sukacita. Tuhan Yesus, sebentar kami akan memuji nama Tuhan lebih lagi. Kiranya dalam ibadah kami, Tuhan yang memimpin, Tuhan juga yang memberikan hati yang penuh sukacita bagi kami. Kami siap Tuhan untuk memuji nama-Mu lebih lagi. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Oke, dari sekarang kita akan angkat lagu yang kedua. Dengar Dia Panggil Nama Saya dan nama adik-adik semua. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta saya. Oh giranglah. Oke adik, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Semuanya adik-adik harus siapkan Alkitabnya. Firman Tuhan akan dibawakan oleh kakak guru sekolah minggunya. Waktu dan tempat dipersilahkan. Shalom adik-adik, apa kabarnya hari ini? Saya, anak Tuhan, selalu ceria. Ya, kita harus selalu ceria karena kita anak Tuhan. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Maka dari itu, sekarang kita sama-sama siapin Alkitab kita. Kakak udah siapin nih, adik-adik udah siapin Alkitabnya belum? Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan buat hari ini, mari semuanya kita sama-sama bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan jika pada siang hari ini kami boleh bersama-sama sekolah minggu dan mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, hadirlah Tuhan untuk membimbing kami, mengajari kami tentang firman-Mu, tentang sabda-Mu ya Tuhan. Kami siap mendengarkan, kami mau mendengarkan, hati kami sudah siap untuk mendengarkan ya Tuhan. Bimbinglah kami ya Tuhan lewat kakak-kakak guru sekolah minggu kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Ya, sekarang firman Tuhan kita buka dari firman Tuhan hari ini dari Ibrani 13 ayat 5. Ayo dibuka Alkitabnya dari Ibrani 13 ayat 5. Kalau sudah dibuka, kita sama-sama baca ya. 1, 2, 3. Cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu, karena Allah berkata bahwa Dia sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Sekali lagi. Cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu, karena Allah berkata bahwa Dia sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Demikian firman Tuhan. Adik-adik, ada yang tahu uang? Ada yang tahu nggak uang itu apa? Siapa yang pernah melihat uang? Aku. Iya, kakak juga pernah melihat uang. Adik-adik pernah melihat uang nggak? Kita semua pasti pernah melihat uang kan? Contohnya uang jajan kita, uang buat bayaran sekolah, uang saat mama belanja sayur. Kita pasti pernah melihat uang. Kakak ada cerita nih adik-adik. Ada seorang anak bernama Theo. Theo berangkat ke sekolah dengan penuh sukacita karena dia mau sekolah. Dia membawa uang jajan dan juga dia membawa uang 100.000. Wah, besar ya. Dia membawa uang 100.000 rupiah untuk membayar buku sekolahnya, untuk membayar buku paket.
yang harus dibayarkan kepada ibu guru. Lalu saat Theo sampai di sekolah, dia melihat teman sebelahnya punya kotak pensil baru, dan kotak pensil itu sangat bagus dan sangat lucu. Theo pun juga mau punya kotak pensil itu. Dia melihat terus ke kotak pensil itu. "Wah, bagus sekali kotak pensil itu ya," kata Theo. Lalu kata Theo dalam hatinya, "Aku juga ingin punya kotak pensil yang seperti itu. Tapi uang jajanku kurang. Kalau aku minta ke mama, pasti nggak dibeliin. Karena kan aku bulan lalu baru beli kotak pensil baru. Gimana ya caranya? Tapi aku pengen kotak pensil itu." Lalu Theo teringat kalau dia bawa uang 100.000 untuk bayar buku paket. "Oh iya, kan aku ada uang 100.000 yang harus aku kasih ke bu guru buat bayar buku. Gimana ya? Apa uang itu saja yang aku pakai untuk beli kotak pensil? Gimana ya?" Akhirnya karena Theo sudah pingin banget kotak pensil itu, dia pun pergi untuk membeli kotak pensil itu sepulang sekolah. Setelah sampai rumah, dia sangat senang sekali sudah memiliki kotak pensil itu. Di rumah dia sangat senang karena dia punya kotak pensil baru yang bagus dan lucu seperti punya temannya. Kemudian adik-adik, keesokan harinya bu guru menyuruh untuk membayar buku paketnya kepada bu guru. Lalu saat itu Theo langsung kebingungan. "Aduh, bagaimana aku bisa membayar buku itu? Kan uang yang dikasih mama kemarin sudah aku pakai untuk beli kotak pensil. Gimana aku harus membayar buku itu?" Bu guru pun memberi keringanan selama 3 hari. Tapi kalau selama 3 hari tidak dibayar, maka bu guru akan mengirimkan surat panggilan kepada orang tua. Dan selama 3 hari Theo pun pusing memikirkan bagaimana harus membayar buku itu. Sampai waktunya 3 hari sudah lewat, akhirnya bu guru memberi surat kepada Theo untuk disampaikan kepada orang tuanya. Lalu sesampainya di rumah, dengan menangis dan ketakutan, Theo memberikan surat itu kepada mamanya Theo. Lalu adik-adik, pada saat mamanya Theo membaca surat itu, mamanya Theo sangat sedih. Mamanya Theo menangis. "Kenapa anakku seperti itu? Kenapa dia pakai uangnya yang harusnya buat bayar buku, malah beli kotak pensil?" Mamanya Theo benar-benar kecewa sama Theo. Tapi kemudian mamanya Theo memeluk Theo. Mamanya Theo bilang, "Theo, mama memaafkan kamu. Tapi tolong jangan diulangi lagi. Kita tidak perlu memiliki apa yang teman kita miliki." Seperti itu kata mama Theo. Theo pun akhirnya mengerti kalau kita harus belajar mencukupkan diri dan tidak harus mengingini akan milik orang lain. Tidak mengingini apa yang menjadi milik orang lain itu seperti titah keberapa adik-adik? Titah keberapa? Iya, titah yang ke-10. Jangan kita mengingini apa yang orang lain punya.
kalau kita sudah punya kotak pensil dan saat teman kita kotak pensil baru, kita tidak perlu mengingini kotak pensil itu. Kita kan sudah punya. Jadi, kalau teman kita punya barang-barang yang lain, kita tidak perlu membeli yang baru terus. Kecuali kalau punya kita sudah rusak. Kalau sudah rusak, baru boleh membeli yang baru. Tapi kalau belum rusak, masih bisa dipakai, kita harus memakai itu dulu, memakai barang itu dulu. Itulah yang dikatakan kita tidak boleh mengingini apa yang dimiliki orang lain. Jangan seperti Theo ya adik-adik, yang saat temennya punya kotak pensil baru, padahal dia juga punya, tapi dia pengen beli. Sampai-sampai dia mengambil uang mamahnya yang buat bayar buku sekolah. Kan kasihan mamahnya ya. Dan juga dia harus membuat mamanya kecewa. Kita jangan seperti itu ya adik-adik. Jadi kita harus menyadari kalau apa yang kita punya itu berasal dari siapa? Berasal dari Tuhan. Makanya itu kita harus menjaga dan mensyukurinya. Dengan cara apa? Dengan cara kita menggunakannya dengan baik dan digunakan untuk hal yang baik. Kita harus mencukupkan diri, jangan tamak seperti Theo ya. Kalau kita mau membeli barang baru hanya karena sudah rusak, bukan karena teman kita punya yang baru. Jadi, mulai sekarang adik-adik sekolah minggu HKBP Balaraja harus bersyukur buat semua yang sudah kita miliki dan mencukupkan diri. Demikian firman Tuhan buat hari ini adik-adik. Sekarang kita lipat tangan kita berdoa ya. Kita bersatu dalam doa. Tuhan yang baik, terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman itu Tuhan bisa terus kami ingat dan berbuah banyak dalam hidup kami. Kami bisa jadi anak-anak Tuhan yang mencukupkan diri. Kami adalah anak-anak Tuhan yang tidak mengingini apa yang orang lain ingini. Dan juga bisa mensyukuri apa yang sudah Tuhan Yesus beri. Karena kami bukan hamba uang, tapi kami adalah hamba Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Inilah menjadi doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Sekarang adik-adik kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang mari siapkan persembahan kita berikan yang terbaik bagi Tuhan. Persembahan kami sedikit sekali, kiranya Tuhan terimalah persembahan kami. Persembahan kami sedikit sekali, kiranya Tuhan terimalah persembahan kami. Kita akan menutup ibadah kita. Semoga ibadah kita hari ini boleh menyenangkan hati Tuhan ya adik-adik. Kita akan tutup ibadah ini dengan menyanyikan hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini